A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Hana di sini. Alhamdulillah, even story night rise above. Alhamdulillah udah selesai beberapa hari yang lalu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu update dan sharing semua perjalanan teman-teman di grup. Karena mengikuti postingan teman-teman semua, Hana merasa berada di sana juga dengan semua keramaian dan keseruannya. Mudah-mudahan kita yang belum sempat hadir di acara kemarin, Hana berharap untuk acara selanjutnya di tahun yang akan datang kita bisa berkumpul semua. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan postingan-postingan kemarin dan ada acara kumpul bareng, meskipun tidak semua kita akhirnya bisa berkumpul ya, tapi ya namanya ikhtiar. Sangat senang sekali melihat teman-teman pada akhirnya bisa melihat satu sama lain. Yang selama ini hanya bertemu ketika belajar tanpa lihat wajahnya satu sama lain, akhirnya ketemu dan itu sangat luar biasa bagi Hana yang menyaksikan dari jauh saja, sangat amazing, terharu sekali Hana ya, bahkan sempat merinding dan sampai nangis segala. Kejadian itu mengingatkan Hana akan beberapa ayat dan hadis yang menceritakan tentang ahli surga nanti akan diberikan sesuatu kenikmatan tambahan, yaitu kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Hana pribadi, salah satu ya, itu mungkin ini pikiran kekanak-kanakan mungkin ya. Tapi bagi Hana pribadi salah satu bukan alasan apa sih namanya ya, hikmah kenapa Allah tidak menunjukkan wajahnya selama ini gitu ya, karena Allah kan selalu ada. Kalau Tuhan agama lain itu ada semua. Tapi kenapa di agama Islam itu Tuhannya nggak kelihatan? Itu menurut Hana salah satu hikmahnya yaitu ya akan menjadi hadiah yang terindah untuk kita pada akhirnya melihat ketika kita diberi kesempatan memandang Tuhan kita itu nantinya. Dan oke, sebelum kita lanjut kita lihat dulu ini alhamdulillah ada di salah satu blog rumah Syekh beberapa ayat yang menceritakan tentang kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di surat Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Juga ini ada di surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sudah kita masuk surga, disebutkan di sini surga ini adalah pahala yang terbaik. Setelah pahala yang terbaik, malah tambahannya ada lagi. Masya Allah. Jadi apa yang di atas yang terbaik itu? Coba bisa kita bayangkan, setelah yang terbaik, seharusnya terbaik itu di tingkatan paling tinggi. Oh, ternyata masih ada lagi balasan yang lebih baik dari yang terbaik itu. Yaitu tambahan di sini, yang dimaksud di sini adalah melihat wajah Allah pada hari kiamat. Ini yang disebutkan oleh pakar tafsir. Ada lagi di suratul Qaf ayat 35. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya, di dalam surga memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Tambahan di sini maksudnya
Allah akan menampakkan wajah pada mereka setiap hari Jumat tuh. Jadi banyak banget ya ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan kita nantinya akan diberi kesempatan untuk melihat wajah Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan itu merupakan kebahagiaan yang sangat luar biasa nantinya. Nah, ini ada juga, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika penghuni surga telah masuk surga, Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian menginginkan suatu sebagai tambahan? Maka mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Maka pada waktu itu Allah membuka hijab yang menutup wajahnya yang maha mulia, dan penghuni surga tidak pernah mendapat suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat yang kita baca tadi di atas. Nah, ini ada beberapa lagi hadis yang menyatakan kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Iya. Sesungguhnya kalian akan memandang Rabb kalian sebagaimana kalian memandang bulan ini. Kalian tidak berdesakan ketika memandang wajah Allah. Jika kalian mampu untuk tidak melewatkan salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum tenggelamnya matahari, lakukanlah. Nah ini, oke, itu dia. Tapi kemudian Hana bertanya-tanya waktu itu ya, kenapa memandang wajah Allah itu menjadi pahala yang sangat luar biasa, bahkan lebih besar dari surga. Kenapa itu memandang wajah Allah bisa jadi suatu kenikmatan yang absolut? Ya, hanya sebuah wajah kan, seperti itu. Kemudian Hana mulai memahami ini ketika ikut bergabung dengan Dream Program tahun awal tahun 2020 kemarin ya. Kita punya asisten namanya Ustadz Jawad di situ dan beliau tidak pernah menunjukkan wajahnya sama sekali. Kemudian seiring berjalannya waktu banyak sekali teman-teman student Dreamers itu yang pengen lihat wajahnya beliau. Ustadz face reveal dong gitu kan. Liatin wajahnya dong seperti itu. Dan Hana bertanya-tanya, kenapa ya mereka penasaran banget dengan wajahnya Ustadz Jawad ini. Dan itu udah mulai sense-nya, mengertinya seperti itu ya. Kok bisa kita pengen penasaran melihat wajah seseorang. Dan di acara Story Night ini, pemahaman Hana benar-benar kayak solid seperti itu. Waktu itu siapa yang bilang? Kak Nur, kalau nggak salah ya. Waduh, bukan Kak Nur aja sih, berapa banyak orang yang bilang, ini kita nih yang paling heboh di sana gitu ya, pakai bendera segala dan senang kata. Dan ada lagi yang bilang, berasa seperti ketemu saudara lama, seperti itu. Heboh bener. Di situ jadi Hana solid paham, pemahaman Hana itu solid. Apa yang Hana dapatkan dari situ? Kenapa teman-teman semua ketika bertemu satu sama lain itu kayak merasa luar biasa ya? Hana ikut merasakan nih perasaan ketemunya itu. Wah, kita ketemu akhirnya seperti itu. Kenapa ada perasaan yang seperti itu? Ya kan? Akhirnya ketemu teman-teman yang selama ini, padahal kita bukan siapa-siapa ya, hubungan kita itu hanya ibaratnya bukannya kayak bertahun-tahun, kayak saudara lama betulan. Maksudnya memang kita saudara sesama muslim, tapi bukan dari lahir kenal, kemudian terpisah, enggak kan. Kita baru kenal satu sama lain paling, ini 2 tahun atau bahkan baru ada yang beberapa bulan. Tapi kenapa sangat bahagia ketika kita bertemu itu? Sebelum Hana lanjutkan, Hana mau bertanya, jika sebelum teman-teman kenal satu sama lain, kalau diajakin ketemuan, "Yuk besok sebelum story night dimulai kita ketemuan yuk," itu nanti ada Mas Egar, ada Kak Nur, ada Kak Nivia. Kalau diajakin teman-teman seperti itu dan kondisinya kita belum mengenal satu sama lain, teman-teman bakal sama nggak perasaannya ketika diajakin itu dengan ketika diajakin ketemunya kayak kemarin?
ketika setelah mengenal satu sama lain? Akan beda nggak perasaannya? Ya, kalau menurut Hana tentunya pasti akan berbeda banget. Ya, kita diajakin ketemu dengan orang yang kita tidak kenal, jadi sense-nya ya biasa aja. Bahkan, "Ngapain saya ketemu?" Gitu kan. Eee, yang ekstrimnya seperti itu. Akan ada 2 reaksi yang berbeda ketika kita tidak mengenal orang itu dan ketika kita mengenal orang itu. Nah, kapan kita merasa bahagianya itu ketika ketemu? Ketika kita sudah mengenal, ya kan? Ketika kita sudah mengenal orang ini. Coba kalau ketemuannya sebelum kita kenal, bakalan heboh sama hebohnya nggak itu? Malah yang ada, eee, canggung kali ya mungkin, "Halo, saya Nur," gitu. "Oh, kamu belajar drum juga ya?" Iya, pasti mungkin kayak formal seperti itu. Nggak akan kayak kemarin, "Ya, ketemu," gitu. Pasti beda banget. Eee, Perasaan bahagianya mana yang lebih bahagia? Ketika kita ketemu dengan yang tidak kita kenali, atau kita ketemu dengan orang yang kita kenali? Nah, seperti itulah teman-teman. Bagaimana kita seperti itulah, kebahagiaan itu kita rasakan ada di sini karena kita mengenal orang yang kita temui ini. Ketika kita mengenal orang yang kita tatap wajahnya ini pada akhirnya. Kebahagiaan itu ada karena kita kenal, ya kan? Seperti itu teman-teman. Dan ini, mmm, dan mengenalnya itu banyak hubungan kita dengan satu sama lain itu banyak. Kadang ada hubungan yang baik, alhamdulillah, ada hubungan yang tidak baik kayak Tom and Jerry segala macam, ya kan? Eee, Kenapa kita bisa senang ketemu orang ini? Karena kita kenal, kemudian kita bukan hanya sekedar kenal, kita punya hubungan dan bukan sekedar hubungan, hubungan ini adalah hubungan yang baik, ya kan teman-teman? Itu yang menjadikan kebahagiaan semakin bertambah. Oke, kenal, bahagia level 1. Ada hubungan nih, suka berinteraksi, kebahagiaan level 2. Kenal, ada hubungan dan hubungannya baik. Coba kebahagiaan level selanjutnya, ya kan? Jadi ada tingkatan, bahkan kebahagiaan yang kita rasakan pun bisa ada tingkatannya. Seiring dengan seberapa dekat, seberapa baik hubungan kita dengan orang tersebut. Seperti itu. Makanya Hana sadari kenapa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala itu akan jadi kenikmatan yang tertinggi besoknya. Karena ya itu tadi, kenikmatan itu meskipun kita semua dapat kesempatan untuk memandang wajah Allah, Hana kira kenikmatan yang dirasakan itu hanya akan kenikmatan yang dijanjikan itu hanya akan dirasakan bagi orang-orang yang punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang Hana analogikan tadi, kalau kita tidak kenal, rasa senangnya kurang ya kan. Semakin baik hubungan kita, semakin tinggi rasa senang, rasa bahagia kita ketika bertemu ya. Nah, seperti itulah Hana kira pertemuan kenikmatan memandang wajah Allah itu mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang merasakannya. Artinya mudah-mudahan kita menjadi orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lihat semuanya pada senyum, Masya Allah. Tuh, pada lebar-lebar semua senyumnya bahagia. Ya Allah, ya Rabb. Seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman, kebahagiaan yang kita rasakan sekarang ini
akan kita rasakan kembali dan berlipat-lipat lagi kita rasakan kebahagiaan ini ketika memandang Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadikanlah kami ya Allah ahli surga dan orang yang mendapat kenikmatan memandang wajah-Mu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga teman-teman satu hal lagi, lihat teman-teman kumpul seperti ini, ini saya kemarin ya, mengingatkan salah satu juga hadis ya yang diceritakan Nabi ketika kita nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan bersama golongan-golongan tertentu. Coba dan Hana sangat berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibangkitkan bersama golongan-golongan ahli surga. Pertemuannya seperti ini, mudah-mudahan kita bertemu seperti ini lagi teman-teman di hari kiamat nanti dibangkitkan seperti ini. Masya Allah, oh lah ini yang kita ketemu di story night, kita ketemu lagi di Judgment Day, di hari kiamat nanti. Senyumnya seperti ini semua, lebar-lebar semua. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan Kau mengabulkan doa dan harapan kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sangat senang sekali teman. Tuh, berapa kali juga Hana lihat-lihat ya, sampai meneteskan air mata dan memikirkan mudah-mudahan sebahagia ini kita besok bertemu di hari kiamat, lebih bahagia Hana harap, dan lebih lagi bahagia ketika ditampakkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Aduh, Hana nggak tahu kenapa. Ya nggak tahan aja pengen share. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.